Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Insani, NIM 18231111 dari kelas Pendidikan IPA C 2018. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Febrianto MPD. Yang mana judul proposal saya yaitu Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis Adobe Flash, materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Baik, selanjutnya kita akan bahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yaitu pengetahuan abad ke-21. Abad ke-21 menuntut setiap orang untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Abad ke-21 ini merupakan abad pengetahuan, abad teknologi, informasi, abad ekonomi berbasis pengetahuan, globalisasi, dan revolusi 4.0. Kemudian perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia terus meningkat seiring dengan kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek pendidikan. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya akan memberikan dampak pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah mempengaruhi kegiatan pembelajaran di sekolah yang sudah mulai berbasis digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi turut merubah paradigma pembangunan pendidikan dan berbagai sektor kehidupan. Berkaitan dengan proses pembelajaran, Muhammad Nasir selaku Menteri Pendidikan pada periode 2014 sampai 2019 menyatakan bahwa Kemendikbud sedang menyusun beberapa kebijakan seperti pengembangan pembelajaran dan kelembagaan yang akan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan digital, serta sistem dan model yang saat ini sedang dikembangkan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Komponen pembelajaran yang turut mendukung perkembangan teknologi informasi adalah kurikulum. Adapun kurikulum yang digunakan pada saat ini adalah kurikulum 2013 dan juga sudah mengalami beberapa kali revisi. Dan revisi terbarunya yaitu revisi 2018. Selanjutnya pembelajaran kreatif dan inovatif. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran yang dilakukan tidak hanya memperoleh sumber dari buku teks ataupun penjelasan guru secara langsung, namun sudah diarahkan untuk menggunakan media berupa multimedia. Selanjutnya penggunaan multimedia. Multimedia adalah media pembelajaran yang menggunakan beberapa bentuk penyampaian pesan seperti teks, audio, visual sekaligus. Penggunaan multimedia diarahkan terhadap peningkatan proses pembelajaran pada era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang pesat. Bahwa pembelajaran dengan menggunakan multimedia muncul dan berkembang berdasarkan permasalahan yang hadir pada penerapan teknologi dan proses pembelajaran dari kejauhan, serta kurang komunikatifnya penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas yang dapat memotivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kecamatan Akabeluru, diperoleh informasi bahwa sejak 5 tahun lalu kurikulum yang digunakan di sekolah adalah kurikulum 2013. Hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa materi yang sulit dipahami oleh peserta didik adalah materi kelas 8 yang berada pada semester genap. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan belum mendukungnya penggunaan media. Berdasarkan informasi dari guru kelas 8 SMP Negeri 1 Kecamatan Akabeluru, peserta didik kelas 8 menyatakan bahwa materi yang sulit dipahami dari 5 materi di kelas 8 semester genap adalah materi sistem ekskresi. Kesulitan dalam mempelajari materi ini diantaranya karena bahan ajar yang kurang menarik, materi yang terlalu rumit, terlalu banyak istilah yang sulit untuk dipahami, dan peserta didik beranggapan bahwa materi ini abstrak. Selanjutnya yaitu Adobe Flash. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran berupa multimedia interaktif adalah Adobe Flash. Adobe Flash ini merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat animasi, game, animasi pembelajaran hingga film. Merupakan versi terbaru dari Macromedia Flash. Kemudian pengembangan pembelajaran interaktif. Pengembangan pembelajaran interaktif ini juga mempertimbangkan anjuran dari Permendikbud untuk menggunakan bahan ajar berupa multimedia, serta kemampuan guru dan peserta didik dalam menggunakan teknologi. Hasil wawancara
penulis dengan guru IPA SMP Negeri 1 Kecamatan Akabluru, diketahui bahwa guru telah menggunakan beberapa media yang meliputi buku paket, internet, dan buku pendukung lainnya. Menurut guru, media yang digunakan tersebut belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran. Media lainnya seperti multimedia interaktif belum pernah digunakan dalam proses pembelajaran dikarenakan kurang keterampilannya guru dalam membuatnya. Namun guru tersebut dapat menggunakan multimedia interaktif. Solusinya yaitu berdasarkan masalah-masalah yang telah diungkapkan, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang pengembangan multimedia interaktif berbasis Adobe Flash, materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Multimedia berbasis Adobe Flash ini diharapkan mampu untuk membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu materi sistem ekskresi merupakan materi yang sulit dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu keterbatasan media pembelajaran belum mendukung pembelajaran pada materi sistem ekskresi. Dan yang ketiga, yaitu belum tersedianya media pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dengan menggunakan Adobe Flash yang valid dan praktis tentang materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah adalah belum tersedianya multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat validitas media pembelajaran berupa multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi untuk implementasi kurikulum 2013. Yang kedua yaitu bagaimana praktikalitas media pembelajaran berupa multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan media pembelajaran berupa multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi yang valid untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Yang kedua yaitu menghasilkan media pembelajaran berupa multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi yang praktis untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dari berbagai pihak, diantaranya yang pertama yaitu guru bidang studi sebagai salah satu media pembelajaran alternatif yang menunjang dan mempermudah proses pembelajaran pada saat guru menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu bagi peserta didik sebagai sumber belajar yang digunakan untuk memahami materi serta meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, penelitian lain sebagai bahan rujukan ataupun motivasi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan yaitu media pembelajaran berupa multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Aplikasi yang digunakan yaitu Adobe Flash Professional CS6. Komponen media. Multimedia interaktif ini dilengkapi dengan halaman opening, halaman cover, dan menu utama yang mengarahkan pada petunjuk penggunaan. Kompetensi, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian materi, evaluasi, biografi, penulis, dan referensi. Selanjutnya yaitu ada definisi istilah. Yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia yang dapat disampaikan atau dikontrol secara interaktif oleh pengguna sehingga multimedia tersebut dapat mengakomodasikan respon pengguna. Yang kedua yaitu Adobe Flash. Adobe Flash adalah salah satu software yang digunakan untuk membuat animasi, game, presentasi, web, animasi pembelajaran, dan film. Adobe Flash juga memiliki fitur untuk memasukkan file suara, video, maupun aplikasi lain. Materi sistem ekskresi merupakan materi pada kelas 8 SMP di semester genap mata pelajaran biologi.
Materi ini membahas mengenai pengertian sistem ekskresi, macam-macam organ ekskresi, dan bagian-bagian organ ekskresi dan fungsinya. Selanjutnya yaitu bab 2, kerangka teori. Yang pertama yaitu kajian teori, membahas 1. Belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku manusia yang mengarah kepada perubahan tingkah laku yang lebih baik daripada sebelumnya. Pembelajaran merupakan suatu bentuk kompleks dari suatu tindakan belajar karena terdiri atas banyak unsur yang saling melengkapi di dalamnya. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan belajar. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku dalam bidang kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran, karena media pembelajaran merupakan alat bantu sebagai perantara antara guru dengan peserta didik dalam proses interaksi menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran. Media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan informasi. Proses penyampaian pesan dan informasi antara pengirim dan penerima dapat berlangsung dengan efektif menggunakan media berbasis teknologi informasi. Selanjutnya yaitu multimedia interaktif. Multimedia adalah media pembelajaran yang menggunakan beberapa bentuk penyampaian pesan seperti teks, audio, dan visual sekaligus. Multimedia dapat diartikan sebagai lebih dari satu media, beberapa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara, dan video. Kombinasi ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi pesan atau isi pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif bisa digunakan pada perangkat komputer, laptop, bahkan hingga Android. Selanjutnya yaitu Adobe Flash. Adobe Flash merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk membuat animasi video, gambar, vektor, ataupun bitmap, dan multimedia interaktif. Animasi atau file yang dihasilkan oleh Flash mempunyai ekstensi Small Web File atau SWF yang dapat dijalankan dengan menggunakan Adobe Flash Player. File SWF yang dihasilkan relatif kecil jika dibandingkan dengan format animasi lainnya. Penggunaan Adobe Flash memiliki beberapa alasan digunakan sebagai media pembelajaran. Bahwa Flash memiliki beberapa keunggulan untuk dapat digunakan sebagai multimedia interaktif. Antara lain, animasi dan gambar yang dihasilkan sangat konsisten dan fleksibel. Untuk ukuran dan resolusi layar pun pada monitor sehingga tidak terjadi perbedaan gambar pada berbagai jenis alat yang digunakan. Kualitas gambar terjaga, dan program yang dihasilkan interaktif dan tombol-tombol yang bisa Selanjutnya yaitu materi sistem ekskresi. Ekskresi adalah suatu proses pengeluaran bahan-bahan atau zat yang tidak berguna berasal dari sisa-sisa metabolisme atau bahan yang berlebihan dari sel atau suatu organisme. Tubuh kita memiliki organ yang dapat mengekskresikan sisa metabolisme tersebut, yaitu organ pernafasan, organ paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi. Ginjal mengeluarkan urea, kelebihan air dan mineral, sampah lainnya. Selanjutnya yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi. Ginjal mengeluarkan urea, kelebihan air, dan material sampah lainnya berbentuk urin. Keinginan untuk mengeluarkan urin muncul ketika kantung urin terisi penuh. Ginjal manusia berbentuk seperti kacang dengan panjang kira-kira 12 cm, lebar 8 cm, dan tebal 5,5 cm. Fungsi ginjal di dalam sistem ekskresi manusia diantaranya itu mengekskresikan zat-zat buangan seperti urea, asam urat, keratin, dan lainnya, menjaga keseimbangan air, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, dan cairan tubuh yang lainnya. Pembentukan urin terjadi melalui serangkaian proses. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan, yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali,
Yang ketiga yaitu augmentasi atau penambahan zat sisa. Nah, selanjutnya yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar tubuh yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kerusakan atau pengaruh lingkungan. Sebagai alat ekskresi, kulit terutama mengeluarkan limbah metabolisme berupa garam-garam dan sedikit urea yang dibuang melalui pengeluaran keringat. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung yang berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Kedua zat yang merupakan hasil metabolisme karbohidrat dan lemak ini dikeluarkan dari jaringan tubuh dan masuk mengikuti aliran darah menuju alveoli paru-paru. Selanjutnya, yaitu hati. Hati atau hepar adalah organ yang paling besar dalam tubuh manusia. Warnanya coklat dan beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3,5% dari berat badan. Hati merupakan darah dari arteri hepatika dan vena porta hepatika. Hati termasuk ke dalam sistem ekskresi karena hati mengeluarkan empedu. Setiap hari, hati mengekskresikan sekitar 600-100 mili cairan empedu. Cairan empedu terdiri atas kolesterol, lemak, hormon pelarut lemak, dan leptin. Fungsi cairan empedu diantaranya untuk mengemulsikan lemak dalam usus halus. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yang pertama yaitu hasil penelitian Yulianto tahun 2013 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Biologi berbasis Adobe Flash CS4 pada materi pokok A vertebrata untuk siswa kelas 10 SMA atau MA. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan sangat baik dan hasil penilaian reviewer dan responden sehingga multimedianya layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu hasil penelitian Lardiman 2012 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Biologi berorientasi pendekatan konsep pada materi sel untuk kelas 11 dalam bentuk CD interaktif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan valid dan praktis serta efektif. Untuk implikasinya, guru juga dapat mengembangkan media pada materi lainnya, namun tetap tidak mengabaikan validitas, praktikalitas, dan keefektivitas. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Yang pertama yaitu materi sistem ekskresi sulit dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, belum tersedianya media pembelajaran sistem ekskresi berbasis Adobe Flash. Kemudian, perlu dikembangkannya media pembelajaran berupa multimedia interaktif Adobe Flash. Selanjutnya, pengembangan multimedia interaktif berbasis Adobe Flash menggunakan 4D model. Kemudian, pengembangan multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development. Merupakan penelitian yang berorientasi untuk menghasilkan atau mengembangkan produk. Yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Tempat penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, dan SMP Negeri 1 Kecamatan Akabeluro. Selanjutnya subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah validator peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Kecamatan Akabeluro. Validator berjumlah 3 orang, terdiri dari 2 orang dosen jurusan pendidikan IPA, FMIPA, UMP, dan 1 orang guru SMP Negeri 1 Kecamatan Akabeluro. Peserta didik berjumlah 24 orang di kelas 8. Objek penelitian adalah multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada materi sistem ekskresi untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash ini dikembangkan menggunakan model pengembangan 4D.
Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu pendefinisian define, yang kedua perancangan desain, yang ketiga itu pengembangan develop, serta penyebaran atau disseminate. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian hanya akan dilakukan sampai dengan pengembangan atau develop. Yang pertama yaitu tahap pendefinisian atau define. Tahap pendefinisian ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang didasari oleh KD serta materi pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis awal. Bertujuan untuk menentukan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis peserta didik. Dilakukan untuk menelaah karakteristik peserta didik yang sesuai dengan desain pengembangan dan media pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu ada analisis tugas. Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasikan kumpulan prosedur yang akan dikaji dan menentukan isi dalam satuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2018. Selanjutnya yaitu analisis konsep. Analisis konsep untuk mengidentifikasikan konsep-konsep pokok pada materi pembelajaran biologi yang akan diajarkan di dalam multimedia interaktif. Selanjutnya, perumusan tujuan pembelajaran adalah kumpulan atau rangkuman hasil dari analisis konsep dan analisis tugas. Selanjutnya yaitu tahap perancangan atau desain. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah dikemukakan. Pada tahap desain ini ada itu penyusunan tes acuan atau patokan, itu langkah penghubung antara tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Yang kedua yaitu pemilihan media atau media selection. Sesuai dilakukan dengan analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik peserta didik, serta tujuan untuk mencapaikan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan multimedia disesuaikan dengan format yang diperlukan dalam merancang atau mendesain multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash. Selanjutnya yaitu perancangan awal atau initial design. Langkah utama yang dilakukan perancangan awal adalah merancang tampilan, serta merancang gambar animasi yang akan ditampilkan dan juga merancang ukuran serta warna tulisan yang akan digunakan. Kemudian menyiapkan materi pokok mengenai sistem ekspresi peserta didik kelas 8 SMP dan sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu menentukan sumber referensi dan menyusun materi pokok seperti buku tulis dan jurnal. Selanjutnya membuat soal latihan pada materi pokok sistem ekspresi untuk peserta didik kelas 8. Selanjutnya yaitu uji validitas oleh validator. Apabila produk belum valid, maka dilakukan revisi kembali. Kemudian apabila sudah valid, maka diujikan uji praktikalitasnya kepada guru dan peserta didik. Apabila belum praktis, maka dilakukan lagi revisi ulang. Dan kemudian diujikan lagi. Apabila sudah praktis, maka multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi sistem ekspresi untuk peserta didik kelas 8 SMP atau MTS yang valid dan praktis. Selanjutnya yaitu data penelitian. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data yang dimaksud secara langsung diperoleh melalui pemberian angket validitas dan praktikalitas dari subjek penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data, yaitu dengan angket uji validitas dan angket uji praktikalitas. Selanjutnya teknik analisa data. Teknik analisa data yaitu pada uji validitas, yaitu dengan pemberian skor. Yang kedua itu menentukan skor tertinggi. Yang ketiga menghitung jumlah skor dari masing-masing validator. Yang keempat itu menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor masing-masing validator. Pada pemberian skor itu 4 untuk sangat setuju, 3 untuk setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Untuk penentuan penilaian nilai validitas, dengan menggunakan rumus nilai validitas sama dengan jumlah semua skor dibagi skor maksimal dikali 100%.
yang mana interpretasi nilai validitasnya yaitu interval 0 sampai 54% itu sangat tidak valid, 55 sampai 59% itu tidak valid, 60 sampai 75% cukup valid, 76 sampai 85% itu valid, 86% sampai 100% itu sangat valid. Selanjutnya yaitu uji praktikalitas. Yang pertama, pemberian skor kepada angket praktikalitas yang diberikan kepada guru dan peserta didik dengan memberikan skor 4 untuk sangat setuju, 3 untuk setuju, 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Kemudian penentuan skor tertinggi, yang ketiga menghitung jumlah skor, dan keempat menentukan skor yang diperoleh. Untuk penentuan nilai praktikalitas adalah nilai praktikalitas sama dengan jumlah semua skor dibagi skor maksimum dikali 100%. Interpretasi nilai praktikalitas yang pertama 0% sampai 54% sangat tidak praktis, 55% sampai 59% tidak praktis, 60% sampai 75% cukup praktis, 76% sampai 86% praktis, 86% sampai 100% itu sangat praktis. Baiklah, hanya sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.